Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi oleh Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Kita masuk dalam pembahasan a'malul qalb, perbuatan hati. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya di antara hal yang bisa menambahkan keimanan seorang muslim kepada Allah adalah beribadah kepadanya atau memperbanyak ibadah. Dan ibadah tersebut terbagi menjadi tiga: ibadah hati, ibadah lisan, dan juga ibadah anggota badan manusia. Dan ini juga sekaligus merupakan rangkaian daripada iman. Dikarenakan definisi iman oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman adalah ucapan di dalam lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan anggota badan. Maka setiap tiga hal tersebut memiliki ibadah-ibadah khusus yang Allah perintahkan manusia untuk beribadah dengannya. Kemarin kita sempat membaca sedikit tentang a'mal qalb. Kita ulangi sedikit saja. Amal qalbi, adapun amalan hati, fahiya fil haqiqah asrul dini wa ra'sul amri wa ahamul matalibi. Perbuatan hati secara asal hakikatnya adalah pondasi dan ra'sul amr, pokok segala perkara, wa ahamul matalib, dan perbuatan yang sangat penting. Bal innal a'mala dhahirata, bahkan perbuatan yang lahir yang nampak, la tuqbal in khalat minal a'mal qalbiyah, jika kosong dari perbuatan hati. Li'anna al-a'mal kullaha yushtarat fi qabuliha al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Dikarenakan amal perbuatan secara lahir itu disyaratkan kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada amalan batin, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang salat namun tidak ada niat yang ikhlas kepada Allah, tidak diterima salat tersebut. Maka ini menunjukkan pentingnya hati, pentingnya amal hati manusia. Wa ikhlas wa amalan qalbiyun, dan ikhlas merupakan atau salah satu bentuk perbuatan hati manusia. Wa lihadza kanatil a'malul qalbiyatu wajibatan ala kulli ahadin. Maka oleh karena itulah perbuatan hati ini suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap manusia. Kewajiban bukan hanya sekedar salat, puasa, dan zakat atau yang perbuatan-perbuatan lahiriah yang lainnya, namun juga mencakup kewajiban yang Allah perintahkan dalam hati manusia. La yakunu tarkuha mahmudan fi halimal ahwal. Meninggalkan perbuatan hati ini tidaklah terpuji dalam segala keadaan. Karena Nabi telah menyatakan innamal amalu binniyat, sesungguhnya perbuatan manusia tergantung dengan niatnya. Setiap perbuatan kalau mau dinilai ibadah, diberikan ganjaran pahala oleh Allah, harus betul-betul dari lubuk hati terdalam, dari niat ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu fil qiyami biha ala salasi darajat, dan manusia di dalam masalah ini terbagi menjadi tiga hal atau tiga kelompok, tiga derajat. Kama hum fi a'malil badan ala salasi darajat, sebagaimana mereka juga terbagi menjadi tiga derajat, tiga kelompok di dalam masalah amal perbuatan yang lahir. Minhum adz-dzalimu li nafsi, di antara manusia ada yang menzalimi dirinya, melakukan perbuatan kemaksiatan, meninggalkan yang wajib. Wa minhum al-muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, melaksanakan yang wajib dan
mencukupkan diri dengan yang wajib tersebut, tidak menambah dengan amalan-amalan yang sunnah atau amalan-amalan yang dianjurkan, namun mereka meninggalkan kemaksiatan. Wa minhum as-sabiq bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan sudah kita bacakan dasar dari pembagian ini, yaitu firman Allah dalam surat Fatir, "Tsumma arafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsi wa minhum tasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Summa arafnal kitab, sungguh kami telah mewariskan Alkitab kepada hamba-hamba kami. Minhum, di antara mereka dari hamba-hamba kami, yang dimaksud adalah orang-orang muslimin, orang-orang mukminin, terbagi menjadi 3 kelompok. Di antara mereka dzalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya, melaksanakan kemaksiatan, meninggalkan yang wajib. Kemudian muktasid, ya, orang-orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat, tidak menambah dengan perbuatan yang nafilah atau yang sunnah, yang mustahabbah. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka hamba-hamba kami yang beriman, ada orang-orang yang selalu bergegas, yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan menambah dengan hal-hal yang disunahkan. Dan inilah ciri orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadits qudsi. Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan mengumumkan perang kepadanya. Siapa yang disebut dengan wali Allah, yaitu Allah menyebutkan sifat mereka. Allah mengatakan dalam hadits qudsi tersebut, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi." Ya. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan yang lebih aku cintai dari mengerjakan hal-hal yang diwajibkan. Ciri wali Allah yang pertama kali adalah melaksanakan kewajiban. Ya. Tidak dinamakan seorang wali Allah yang dekat dengan Allah, yang selalu dijaga oleh Allah, kecuali yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang disebut dengan wali namun tidak pernah salat berjamaah di masjid, ya, maka tidak disebut sebagai wali Allah karena ini merupakan kewajiban. Ya. Tidak dinamakan wali Allah kalau mereka, ya, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara kewajiban yang paling wajib adalah bertauhid kepada Allah. Kalau ada orang menyatakan si fulan itu wali Allah, namun kerjaannya mondar-mandir ke kuburan keramat, atau pergi kepada dukun-dukun, tukang ramal dan sebagainya, atau berkecimpung dalam halal klinik-klinik dan sebagainya, khurafat, maka bukanlah dia wali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah telah menyatakan sendiri lewat lisannya Rasul SAW, di antara ciri wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang melaksanakan ketaatan, yang melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah yang paling wajib adalah bertauhid kepadanya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini juga yang Allah firmankan, ya, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan padanya dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu, ciri yang pertama amanu, ya, beriman, wattaqau. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah yang bertakwa. Iman dan takwa, iman dan amal saleh, tauhid, ya, dan melaksanakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, iman ini yang pertama merupakan ciri wali Allah dan sekaligus diiringi dengan perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, wali Allah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi tersebut, "Walam yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku tersebut melaksanakan, ya, amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku pun mencintainya. Ini kalau orang itu mau dicintai Allah, mau dekat dengan Allah, mau menjadi pelindung atau mau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain dan tidak ada caranya kecuali dengan melaksanakan yang diperintahkan dan sekaligus melaksanakan hal-hal yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang Nabi SAW sabdakan, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Arti jagalah Allah adalah jagalah perintah Allah, jagalah larangan Allah dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka pasti Allah akan menjaganya. Ini ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Walida lazima kullu muslimin an yabda'a bi tadhhiri qalbihi wa islahihi wal inayati bihi.
Oleh karena itulah selayaknya, sewajibnya setiap muslim untuk memulai ya dengan membersihkan, memurnikan hatinya dan memperbaiki hatinya dan betul-betul memperhatikan ya masalah hati ini. Qabla an ya'tanya bi islahi zahirihi, sebelum dia memperhatikan perbaikan lahirnya. Namun terkadang manusia mereka lebih banyak memperhatikan dohirnya, penampilan, dohirnya, mazharnya, hatinya kosong daripada iman kepada Allah, hatinya kosong daripada keikhlasan kepada Allah, hatinya kosong daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan juga di tempat-tempat yang lainnya, bukan hanya pada diri manusia. Sebagai mereka lebih menunjukkan akan mazhar, misalnya pembangunan masjid, dimegahkan sebagainya, namun kosong daripada akidah yang benar, kosong daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan manusia, tabiat manusia, lebih banyak memperhatikan dohirnya daripada batinnya. Kalau dia sakit, sedikit saja, masya Allah, apapun dikerahkan untuk memperbaiki, untuk mengobati penyakit badannya tersebut. Namun kalau yang sakit hatinya, dikarenakan kesyirikan kepada Allah, dikarenakan kebid'ahan yang dia lakukan, dikarenakan kemaksiatan yang dia lakukan, terkadang lalai manusia dari hal tersebut. Maka tidak selayaknya manusia memperhatikan dohirnya lebih banyak daripada batinnya. Justru batinnya lebih banyak diperbaiki daripada dohirnya. Begitu pula di dalam tatanan suatu negara, di dalam tatanan suatu masyarakat. Kalau masyarakat ditimpa musibah lahirianya, jangan hanya diobati lahirnya saja, batinnya juga harus diobati. Dikarenakan musibah yang menimpa lahirnya manusia, entah itu namanya BBM yang naik, itu namanya lapindo, atau apapun bentuk musibah lahirnya, tidak hanya diobati lewat yang lahirnya saja, namun batinnya juga harus diperbaiki. Karena Allah telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi. Seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, beriman bertauhid, tidak menyekutukan Allah dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul SAW, meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasul SAW, la fatahna alaihim barakatun minas sama'. Sungguh kami akan bukakan barakah dari langit dan bumi. Negeri kita penuh dengan kekayaan alam, namun satu yang kurang, barakahnya tidak ada. Orangnya masya Allah, pintar-pintar dan sebagainya, cendekiawan banyak. Namun alladzina amanu wa kanu yattaqun, ini yang kurang. Iman yang sebenarnya, kalau sekedar hanya pengakuan iman banyak, namun iman yang betul-betul sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Iman dalam arti mentauhidkan Allah, betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian juga yang bertakwa, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka tidak selayaknya untuk selalu diperhatikan lahiriah, kemudian ditinggalkan yang batiniahnya. Illa ibrata bisalahi dhahir ma'a fasadil batin. Dikarenakan tidak ada manfaat memperbaiki zahir dengan rusaknya batin. Diperbaiki bagaimanapun cara perekonomian, politik dan sebagainya, namun kalau akidahnya rusak, tidak akan mungkin negeri itu akan menjadi makmur. Tidak akan mungkin seorang meskipun dia perbaiki ekonomi dan sebagainya, tidak akan mungkin dia bisa bahagia kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita yakini. Makanya sudah pernah kita sebutkan para sahabat Rasul SAW, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh perekonomiannya dibanding kita. Mereka banyak orang fuqara. Bahkan sudah kita ceritakan para sahabat, ketika mereka lapar, mereka sampai mengganjalkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar tersebut. Namun kita alhamdulillah masih bisa makan meskipun apa adanya. Para sahabat, mereka lebih parah daripada kita perekonomian, namun mereka hatinya lebih bahagia daripada kita. Karena bahagia, karena namanya kaya itu ada dalam hati. Bukan ada dalam lahirnya manusia. Berapa banyak orang kaya namun tetap masih mencuri, masih merampok, masih korupsi dan sebagainya. Karena kekayaan itu sebetulnya yang hakiki ada di dalam hati manusia, yaitu betul-betul merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, oleh karena itulah hati harus selalu diperhatikan. Wa mata ma aslahal muslim qalbahu bil amali zakiyati wal ikhlas was sidqi wal mahabba lillahi ta'ala.
wa li Rasulih sallallahu istaqamat jawarihuhu wa saluha dhahiruhu. Ya. Maka kapan saja bagaimanapun seorang muslim atau kapanpun seorang muslim memperbaiki hatinya dengan perbuatan-perbuatan yang zakiyah, yang suci, yang murni, yang bersih, dengan ikhlas dan jujur serta cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan baik pula perbuatan anggota badannya. Kama fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut, maka baik seluruh perbuatan manusia. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh manusia. Ketahuilah dia adalah hati. Fahadal hadis fihi a'dham isyarah ila anna salaha harakatil abdi dhahira bihasabi salahi harakati qalbi wa batinihi. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita, menjelaskan bahwasanya kebaikan gerak-gerik seorang hamba yang zahir, yang lahir itu sesuai dengan kebaikan hati manusia dan batin manusia. Fa in kana qalbu saliman laisa fihi illa mahabbatullah wa mahabbatu ma yuhibbuhullah wa khasyatullah wa khasyatul wuqu' fi ma yakrahu salahat harakatu jawarihi kulliha. Apabila hati seorang manusia selamat, bersih, sehat, tidak ada di dalam hati tersebut kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah dan takut kepada Allah serta takut terjatuh di dalam hal yang dimurkai oleh Allah, maka akan baik seluruh gerakan manusia, gerakan anggota tubuh manusia. Bi khilafi ma idza kana qalbu fasidan, ini berlainan jika hatinya tersebut rusak. Qad istawla alaihi hubbul hawa, yang mana kalau hati tersebut telah dipengaruhi, telah dikuasai oleh hawa nafsu, wa tibai syahwat, mengikuti nafsu syahwat, wa taqdimi hududin nafsi, dan mendahulukan apa yang diinginkan oleh hatinya, oleh jiwanya, fa inna makana kadzalik fasadat harakatu jawarihi kulliha, maka akan rusak seluruh anggota badannya, seluruh perbuatannya. Walihada yuqal, oleh karena itulah dikatakan al-qalbu malikul a'dha. Oleh karena itulah diungkapkan dalam sebuah ibarat atau ibarah, al-qalbu malikul a'dha. Hati itu diibaratkan seperti raja bagi anggota tubuh manusia. Wa baqiyatul a'dha'i junuduhu. Dan seluruh anggota tubuh manusia diibaratkan seperti tentaranya, seperti pasukannya. Pasukan mengikuti apa yang diperintahkan oleh panglimanya, oleh rajanya. Wa hum ma'hadza junudun ta'i'una lahu munba'itsuna fi ta'atihi wa tanfidhi awamirihi. Dan namanya pasukan, namanya tentara, namanya itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh panglimanya, melaksanakan perintah-perintahnya. La yukhalifuna fi syai'in min dzalik, tidak mungkin dia akan menyimpang darinya. Ini perlunya diyakini, hati merupakan hal yang paling pokok dalam diri manusia. Karena al-malik salihan, jika rajanya, maliknya itu saleh, baik, kanat hadil junud salihatan, maka pasukannya insyaallah pula akan baik. Wa in kana fasidan kana junudu bihadil musyabahati fasidah, maka jika rusak rajanya, hatinya, maka akan rusak semua anggota tubuh badan manusia. Yang dimaksud rusak di sini adalah kerusakan akidah, kerusakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Wala yanfa' indallahi illal qalbus salim, dan tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah kecuali hati yang selamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari, pada waktu hari kiamat, pada waktu hari akhir, tidak bermanfaat harta maupun anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Dikatakan di sini wal qalbus salim huwa salimu minal afati wal makruhati kulliha, yaitu hati yang selamat, bersih dari segala bentuk kerusakan dan dari hal-hal yang dibenci. Wa huwal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatillah wa khasyati ma yubaidu an minhu. Yaitu hati yang tidak ada di dalamnya kecuali kecintaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah
dan takut kepada hal-hal yang menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi hati yang as-salim, hati yang bermanfaat pada hari kiamat, hati yang tidak ada di dalamnya kecuali kecintaan kepada Allah. Dan konsekuensi cinta kepada Allah mengikuti sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul Allah berfirman dalam surat Al Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Harus ada realisasinya, harus ada perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukannya sekedar pengakuan cinta kepada Allah. Harus ada perbuatan, yaitu mengikuti Rasulnya SAW. Dan tidak akan mungkin hal tersebut bisa diwujudkan kecuali seorang hamba belajar dahulu bagaimana sunnahnya Rasul SAW, bagaimana metodenya Rasul SAW, bagaimana akidahnya Rasul, ibadahnya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana dakwahnya Rasul, bagaimana jihadnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak benar kalau orang misalnya saja ketika dia ditanya kenapa engkau tidak salat berjamaah, yang penting hatinya, yang penting cinta kepada Allah. Tidak. Harus apa? Ada perbuatan, yaitu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Allah juga, Nabi SAW berfirman, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian maupun harta kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Apakah cukup hati kalian? Tidak. Namun a'malikum juga harus ada apa? Amal. Yang dilihat hati dan amal perbuatan. Ya. Maka tidak benar kalau ada orang menyatakan yang penting niatnya, yang penting hatinya. Tidak. Kalau hati baik pasti perbuatannya akan baik. Perbuatannya pasti akan sesuai dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup innamal a'malu binniyat. Namun harus ada man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak cukup hanya orang mengatakan kan tergantung niatnya. Ketika dia berbuat bid'ah misalnya, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW, entah perayaan-perayaan yang bid'ah, atau ritual-ritual yang tidak ada ajarannya dari Rasul SAW. Kemudian dia menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terkadang menyatakan yang penting niatnya, karena Allah akan mengganjar sesuai dengan niatnya. Tidak cukup. Harus ada apa? Ittiba. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berbuat suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku maka tertolak. Harus seiring dan sejalan antara ikhlas dan ittiba. Mengikuti Rasulullah SAW dan ikhlas kepada Allah. Sebagaimana harus sejalan antara syahadat la ilaha illallah dengan syahadat Muhammadar Rasulullah. Tidak bermanfaat syahadat la ilaha illallah kecuali dengan syahadat Muhammadar Rasulullah. Demikian pula syahadat Muhammadar Rasulullah tidak akan manfaat kecuali dengan syahadat la ilaha illallah. Maka harus seiring dan sejalan antara dua hal tersebut. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW, ada 3 orang datang kepada para istri Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah diberitahu, mereka taqaluha. Merasa bahwasannya Rasul itu sangat sedikit ibadahnya. Dikarenakan Rasul telah diampuni oleh Allah. Maka mereka bertekad, berniat dengan niat yang baik sebetulnya. Mereka menyatakan bahwasannya saya, salah satu di antara 3 orang tersebut mengatakan saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang lain mengatakan saya akan malam terus dan tidak akan tidur. Yang terakhir mengatakan saya tidak akan mau menikah. Dalam rangka ibadah, betul-betul memfokuskan dalam ibadah. Namun ketika Rasulullah SAW mendengar niat-niat mereka yang baik tersebut, bukan malah dipuji oleh Rasulullah SAW, malah dimarahi oleh Rasulullah SAW, malah ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi aku tidur malam, aku salat malam dan juga aku tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, dan aku juga menikahi para perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Rawahul Bukhari. Nabi SAW menilai orang tersebut bukan niatnya saja yang dinilai, namun juga apakah sesuai dengan sunnah beliau atau tidak. Mereka niatnya baik, beribadah, memfokuskan hidupnya untuk ibadah.
namun dikarenakan tidak sesuai dengan jalannya Rasul SAW, maka Rasul pun murka dan mengatakan ucapan yang keras, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka tidak cukup niat yang baik, namun harus juga ada ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini pelajaran bagi kita, menilai seseorang bukan dari ikhlasnya saja, tidak, menilai juga dari ittiba'nya, mengikuti atau tidak. Dia sunnahnya Rasulullah, ajarannya Rasul sallallahu alaihi. Demikian pula kita boleh bersikap tegas, keras kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajarannya Rasul SAW, langsung ditegur, bukan malah dibiarkan. Oh, ini perkara khilafiyah, tidak. Rasul langsung menegur, bahkan marah Rasul SAW. Bukan malah dibiarkan, yang penting persatuan umat, tidak. Sampai kapan kita akan menyatukan umat, sedangkan umat ini tidak mau dipersatukan dengan sunnahnya Rasul SAW. Maka harus betul-betul kita yakini bersama yang diperhatikan oleh Islam bukan hanya lahirnya saja, bukan hanya batinnya saja, namun dua-duanya. Ikhlas dan ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, "Summal qalbu huwal asal." Ketahuilah bahwasanya hati merupakan pokok segala hal. Fa idza kana fihi ma'rifatun wa iradatun sara dzalika ila al-badan bid-darurah. Apabila di dalam hati tersebut ada ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah, dan juga iradah, keinginan untuk beribadah kepada Allah, maka hal itu akan berjalan. Kemudian hal tersebut akan berpengaruh pada anggota badan manusia. La yumkin an yatakhallafal badanu amma yuriduhul qalb. Tidak akan mungkin badan itu, anggota badan tersebut menyelisihi apa yang diinginkan oleh hati. Tidak akan mungkin badan itu akan bergerak kecuali dengan hati. Fa idza kana al-qalbu salihan bima fihi min al-imani ilman wa amalan qalbiyan lazima daratan salahul jasadi bil khalid dhahir wal amal bil imani al-mutlaq. Jika hati manusia itu baik, maka jika hati seorang manusia itu baik, yaitu dengan dipenuhi dengan keimanan, ilmu wal amal, iman tersebut tidak oleh ilmu dan amal, maka akan baik seluruh anggota tubuh manusia. Jadi iman tidak akan mungkin bisa benar, hati tidak akan mungkin bisa benar kecuali diilmui dahulu, kecuali diberikan amal perbuatan tersebut. Tidak akan mungkin sekali lagi hati dikatakan baik kecuali dengan baiknya perbuatan. Tidak mungkin orang mengatakan hati saya baik, namun dia tidak mengikuti perintah Allah. Seorang perempuan misalnya ketika diperintahkan untuk berjilbab, kalau dia mengatakan yang penting hatinya baik, tidak mungkin. Nggak mungkin hati perempuan baik kecuali dia berjilbab, memakai pakaian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang baik itu akan bisa dilihat dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Walihada fa inna min a'dhami ma yazidu fi imani syakhsi dhahir wal batin an yujahida nafsahu mujahadatan tamatan ala islahi qalbihi. Oleh karena itulah di antara faktor yang sangat mendukung bertambahnya iman seseorang, baik yang lahir maupun yang batin, yaitu dia bersungguh-sungguh mujahadah, yujahidu nafsahu, berjihad, melawan dirinya. Ini yang sudah pernah kita sampaikan, berjihad atau jihad itu disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid yang ketiga, ketika beliau mau menyampaikan tentang perangnya Rasul SAW, beliau mulai dengan masalah jihad. Jihad dibagi menjadi 4. Jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Dengan apa? Bagaimana caranya? Kata beliau dengan 4 hal. Dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dan dengan bersabar. Tidak mungkin seorang bisa berjihad tanpa ilmu. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum orang berucap dan sebelum orang itu berbuat. Tidak akan mungkin dia bisa sholat dengan baik kecuali dengan mengamalkan sabda Rasul SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mempelajari bagaimana tata cara salat Rasul SAW. Tidak akan mungkin dia bisa berpuasa dengan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mempelajari bagaimana puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana, dan lain seterusnya daripada bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian kata Imam Qayyim rahimahullah, kemudian tidak cukup hanya ilmu saja, harus dengan amal, diamalkan ilmu yang dipelajari, kemudian didakwahkan dan bersabar. Ini namanya jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Kemudian kata Ibnu Qayyim, jihad yang kedua adalah jihad melawan asyaitan, yaitu melawan nafsu syubhat, melawan
nafsu syahwat dan juga melawan asyubhat, kerancuan di dalam masalah agama. Ya, syaitan baik dari kalangan jin dan manusia, yaitu mereka-mereka yang menyuruh manusia kepada kejelekan, kemaksiatan dan juga kepada kebid'ahan, kesyirikan, harus dilawan dengan jihadun nafsi juga, dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan dakwah, dengan bersabar di atas jalan Allah. Kemudian jihad melawan orang kafir dan orang munafikin, dan yang terakhir yang keempat, jihad melawan orang yang berbuat kemaksiatan dan juga kebid'ahan. Ini yang beliau jelaskan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Maka tidak benar kalau ada orang yang menyempitkan jihad hanya dengan pedang saja, atau yang menyempit jihad itu hanya melawan orang kafir saja, tidak. Makanya banyak orang-orang yang ketika mereka mengembar-gemborkan jihad dengan orang kafir, namun mereka lupa dengan jihad melawan diri sendiri. Sehingga apa? Jihadnya bukan di atas ilmu, jihadnya sembarangan, jihadnya ngawur dan lain sebagainya. Dan ini pula yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin yufsidu aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tidak didasari oleh ilmu yang syar'i, ilmu yang diajarkan oleh Rasul SAW, maka dia banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, banyak merusak daripada memperbaiki. Dikarenakan ibadahnya, dikarenakan jihadnya, dikarenakan amal bil ma'ruf dan nahi munkarnya bukan di atas ilmu, maka banyak merusak. Seperti yang kita lihat sekarang. Ketika mereka melakukan dakwah, melakukan amal nahi munkar, tanpa ajaran Rasul SAW, maka lebih banyak Islam tercoreng daripada Islam diangkat oleh mereka martabatnya. Kemudian dikatakan di sini, an yujahida nafsahu mujatamat ala islahi qalbihi. Maka di antara faktor yang bisa menambahkan iman seseorang yaitu mujahadatun nafs, berjihad melawan diri sendiri, bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sempurna untuk memperbaiki hatinya dan memenuhinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan mencintai apa yang Allah cintai daripada perbuatan maupun perkataan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, fala salaha lil qulub hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah. Tidak mungkin hati manusia itu baik sehingga bersemayam di dalam hatinya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita sampaikan dahulu, di antara ilmu yang bermanfaat, di antara ilmu yang bisa menambahkan keimanan kepada Allah, yaitu mengenal nama-nama dan sifat Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam tauhid asma wa sifat. Dikarenakan pengenalan kepada Allah merupakan suatu hal yang bisa mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah. Tak kena kata sayang sebagaimana kata orang. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah tentunya bukan dengan penyingkapan ala sufi, atau bukan dengan perasaan, namun mengenal Allah lewat Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Mengenal Allah lewat apa yang telah Allah perkenalkan dirinya dengannya, yaitu dengan mempelajari Al-Qur'an dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta tastaqira fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'u wa tawakkul alaih wa yamtari min dzalik. Tidak akan mungkin hati menjadi baik sampai bersemayam di dalam hati tersebut pengenalan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah bukan hanya sekedar ucapan pengakuan saya cinta kepada Allah, saya mengkultuskan mengagungkan Allah, bukan hanya sekedar itu saja. Namun harus ada perbuatan. Di antaranya apa? Mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Sebagaimana ketika Allah mencela orang-orang kafir Quraisy, mencela orang-orang musyrikin, dikarenakan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar dan juga yang lainnya, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Mengagungkan Allah diantaranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Tidak mensejajarkan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensejajarkan wali-wali itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengagungan yang sebenarnya. Seorang muslim tidak akan mungkin bisa mengagungkan Allah kecuali dengan mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah semestinya. Kalau dia masih ada di dalam hatinya rasa untuk beribadah, rasa takut kepada selain Allah, dengan takut yang mengantarkan dia kepada kesyirikan, maka dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Demikian pula kalau dia berbuat bid'ah, hal baru di dalam agama, maka dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Dikarenakan orang yang berbuat bid'ah atau yang hal yang baru dalam agama,
seolah-olah dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah, tidak mengagungkan Allah, bahkan ada unsur pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'a lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran bid'ah yang tidak Allah izinkan kepada mereka. Orang, kata para ulama, di antara bahaya bid'ah atau bahaya orang yang berbuat bid'ah atau yang membuat bid'ah adalah dia secara tidak sadar atau secara sadar telah mensejajarkan, mendudukkan dirinya sama dengan Allah. Dikarenakan Allah satu-satunya sang pembuat syariat, namun mereka menyatakan kita juga berhak untuk membuat apa? Syariat. Intinya mereka secara tidak langsung atau secara langsung telah mensejajarkan, mendudukkan dirinya dengan Allah dan telah melakukan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah terkadang tidak sadar manusia itu mereka telah melalaikan tugas mereka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau tokoh mereka dilecehkan, mereka murka dan sebagainya, melakukan apapun yang dilakukan sampai tetes darah penghabisan kata mereka. Namun sayang ketika Allah dilecehkan oleh mereka sendiri, mereka tidak sadar. Oleh karena itulah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, harus kita merenungkan, mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah betul-betul di dalam hati kita ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah pengagungan kita kepada tokoh kita lebih kita dahulukan daripada pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya tadi tandanya, kalau Allah dilecehkan diam, berarti tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tokoh kita dilecehkan, kemudian kita murka, sedangkan kalau Allah dilecehkan kita diam, ini tanda-tanda tidak ada pengagungan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah harus kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian sebelum diri kalian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Karena masalah hati juga masalah yang sangat penting, masalah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Bukannya sekedar salat, puasa tidak, namun juga hati harus perlu diperhatikan. Demikian pula kalau hati mau baik harus ada ketakutan, rasa takut kepada Allah, wa mahabbatuhu, penghormatan, pemuliaan kepada Allah, wa raja'uhu, berharap kepada Allah, wa tawakkul alaih, bertawakal kepadanya. Betul-betul seorang muslim harus memiliki mutu, memiliki prinsip dalam hidupnya, yaitu firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah, di atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hidup seorang muslim, terarah, betul-betul tahu kemana tujuannya, kemana dia harus melangkah, kepada jalan Allah dan di atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya bukan hanya sekedar untuk bersendagurah, hidupnya bukan hanya sekedar untuk mencari makan, untuk bersenang-senang di dunia ini. Namun harus kita perhatikan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja hidup? Tidak. Ada perintah, ada larangan yang harus dia lakukan dan harus dia tinggalkan. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid, dan inilah hakikat tauhid. Ada pengenalan kepada Allah, ada pengagungan kepada Allah, ada kecintaan kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, harus pemuliaan kepada Allah, ada rasa berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan hati dipenuhi dengan hal-hal tersebut. Itulah hakikat tauhid. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan itulah makna la ilaha illallah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak cinta kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal, tidak menyerahkan hidup kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tauhid. Fala salaha lil qulub hatta yakuna ilahuha alladhi ta'luhu wa ta'rifuhu wa tuhibbu wa takhsha huwa ilah wahidun la syarikalah. Maka tidak akan mungkin hati bisa menjadi baik kecuali dia menuhankan Tuhan yang satu, menyembahnya ilah yang satu, dan dia mengenalnya, mencintainya, merasa takut kepadanya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak mungkin dikatakan hati yang baik kecuali hatinya orang yang bertauhid. Meskipun orang kafir misalnya secara lahirnya itu baik, namun ketahuilah mereka adalah orang yang tidak baik. Bahkan mereka adalah syarrul bariyah, orang yang paling jelek di muka bumi ini.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, orang yang tidak bertauhid adalah orang yang paling jelek. Meskipun rupanya ganteng, orangnya bersih dan sebagainya, ketahuilah mereka adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk hidup di muka bumi ini. Ini adalah keutamaan tauhid. Orang yang tahu bagaimanapun rupanya, bagaimanapun bentuknya, mereka adalah orang yang paling cintai oleh Allah dan mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Walau kana fis samawati wal ardi ilahun yu'lahu siwallah lafasadat bidzalika samawati wal ard. Kemudian dikatakan di sini, jika seandainya di langit dan di bumi ada ilah, ya, sesembahan selain Allah, maka akan rusak hancur langit dan bumi ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Surat Al-Anbiya ayat 22. Seandainya di langit dan di bumi ada sesembahan-sembahan selain Allah, maka akan rusaklah langit dan bumi ini. Fa'ulima bidzalik annahu la salaha lil alamil ulwi wa sufli ma'an hatta takuna harakatu ahliya kulliha lillah. Maka dari ayat ini diketahui bahwasannya tidak ada kebaikan di alam yang atas maupun yang di bawah, di langit dan di bumi, ya, kecuali perbuatan penduduknya harus dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan tauhid, ya. Di sini kita tahu rahasia, ya. Tahu kenapa dan mengapa terus-menerus negeri kita ditimpa musibah dan bencana, ya. Bukan karena SBY itu tidak barokah, bukan, ya. Bukan dikarenakan, ya, sial dan sebagainya, namun dikarenakan kesyirikan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Seandainya, ya, manusia-manusia tersebut meyakini ada sesembahan selain Allah, ya, maka akan rusaklah langit dan bumi. Dan ini yang kita, ya, rasakan dan kita hadapi sekarang ini. Rusaknya negeri kita bukan karena kita kurang, ya, orang-orang pintar, kurang orang-orang yang sanggup menjalankan negara, bukan. Namun dikarenakan banyaknya orang-orang yang meskipun mereka mengaku orang muslimin, namun mereka menjadikan makhluk sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajarkan wisata religius, namun mereka bertujuan untuk tabarruk, meminta barokah kepada wali-wali yang telah mati. Ya. Mereka masih ada keyakinan bahwasanya dengan mereka datang kepada tempat-tempat keramat tersebut, mereka mendapatkan kesembuhan, mendapatkan rezeki, mendapatkan jodoh dan sebagainya. Inilah sebab bentuk, ya, bencana dan bencana terus menimpa negeri kita ini. Namun kalau kita mau menyadari dan mau kembali, insya Allah Allah akan mengentaskan segala bentuk musibah dan bencana ini. Ya, kita kembalikan kepada ayat tadi, seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Harus diimani ada bentuk barokah. Ya, barokah suatu yang kecil namun terasa banyak, itu namanya barokah. Tambahnya kebaikan di dalam harta, di dalam rezeki dan sebagainya. Orang mungkin hartanya banyak namun tidak ada barokahnya, cepat habis. Atau tidak mungkin dia merasakan kebaikan daripada harta tersebut. Itu dikarenakan tidak ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah milik Allah, maka tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta barokah kepada kuburan-kuburan keramat, tidak boleh kepada wali yang telah mati atau kepada benda apapun juga. Barokah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, la fata'anani barakatin as-sam. Yang bisa membukakan barokah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah bisa diperoleh dengan iman dan takwa, bukan dengan kesyirikan, kebid'ahan. Fa ulima bidzalik annahu la salaha lil alamil ulwi wa sufli ma'an hatta takuna harakatu ahliha kulliha lillah. Maka dari ayat ini diketahui tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan dalam alam yang di atas maupun yang di bawah, langit dan bumi, ya, sampai perbuatan penduduknya itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Wa harakatul jasad tabi'atun li harakatil qalbi wa iradatihi. Perbuatan jasad manusia, perbuatan anggota badan manusia hanya mengikut saja kepada perbuatan hati dan keinginan hati. Fa in kanat harakatu wa iradatu lillahi wahda. Jika gerak-gerik hati dan keinginan hati itu karena Allah saja, faqad salaha, maka akan baik hatinya. Wa salahat harakatul jasadi kullihi, dan akan baik harakat perbuatan jasad manusia semuanya. Sekali lagi, tidak akan mungkin manusia akan bisa baik kecuali dengan tauhid, kecuali dengan menyerahkan, memiliki mutu dalam hidupnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa in kanat harakatul qalbi wa iradatuhu li ghairillah fasada. Namun apabila
gerak-gerik hati, perbuatan hati, dan keinginan hati untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusaklah hati tersebut. Wa fasadat harakatul jasad, dan akan rusak pula perbuatan anggota badan manusia bihasabi fasadi harakatil qalb, seperti kerusakan hati manusia tersebut. Wa qasabata Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau bersabda, barang siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Ini kesempurnaan iman berkaitan dengan hati manusia. Cinta dan benci tempatnya di dalam hati. Seorang cinta kepada seseorang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada saudara kita muslim karena dia mencintai Allah, karena dia beribadah kepada Allah. Ya. Namun sebaliknya, kalau dia benci kepada Allah, dia menyekutukan Allah, ya, maka wajib untuk dia dibenci sesuai dengan dia menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Ya, maka seorang muslim harus memiliki prinsip dalam hidup, semuanya untuk Allah. Ya, dia tidak mencintai seseorang, ya, bukan karena dia tokoh masyarakat lalu dicintai, meskipun dia berbuat syirik, berbuat bid'ah, cinta, tidak sama sekali. Seorang muslim di dalam hatinya hanya cinta kepada Allah. Ukurannya, tolak ukurnya hanya kepada Allah Subhanahu, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ketika melihat seorang tokoh masyarakat misalnya orang terpandang, ya, kalau dia menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka wajib hatinya benci kepadanya. Meskipun sekali lagi kebencian bukan berarti mendolimi, kebencian bukan berarti berbuat anarkis, tidak sama sekali. Benci harus ada dalam hati manusia. Karena harus prinsipnya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini kalau mau imannya itu sempurna, kalau mau imannya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, barang siapa yang cinta karena Allah, cintanya bukan karena dia orang kaya, ingin mendapat maslahat darinya, bukan. Bukan karena dia adalah orang terpandang, bukan karena dia ada bisnis dengannya, bukan. Namun cinta karena orang itu muslim, karena orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan benci karena orang itu berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan, dan memberi karena Allah Subhanahu wa taala, memberi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan harta kita untuk di jalan Allah, bukan untuk perbuatan syirik, bukan untuk perbuatan bid'ah, bukan untuk perbuatan kemaksiatan. Makanya harus kita bisa memilah dan memilih. Harta kita infakkan untuk di jalan siapa? Kita lihat, apakah kita menyumbangkan harta kita kepada seorang, apakah sudah pada tempatnya? Jangan asal mengatakan yang penting niatnya entah digunakan jangan. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Apalagi kita ingat di antara 4 hal yang akan ditanya pada hari kiamat, an malihi, min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa? Apakah untuk kita menyumbang kesyirikan, apakah untuk menyumbang kebid'ahan, apakah menyumbang kemaksiatan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jangan asal nyumbang segitu saja, tidak, harus kita teliti dahulu. Untuk apa? Apakah kita membantu karena Allah, apakah untuk di jalan Allah atau tidak? Namun kalau kita mendukung acara kesyirikan misalnya, mendukung acara kebid'ahan, kemaksiatan, maka harus kita siap-siap untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala marah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong di atas kemaksiatan, dosa dan perbuatan bermusuhan, musuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ciri mukmin, memberi sesuatu karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mana lillah, dan mencegah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencegah seorang itu berbuat kesyirikan karena Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat tersebut. Kita mencegah untuk memberi seseorang dari harta kita dikarenakan Allah melarang kita untuk ta'awun, tolong di atas kemaksiatan. Maka inilah ciri orang yang sempurna keimanannya, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na hadza anna kulla harakatil qalbi wal jawari idza kanat kulluha lillah faqad kamula imanul abdi bidzalika batinan wa dhahira. Makna hadis ini bahwasanya setiap gerak-gerik hati
dan anggota badan, jika semuanya dikarenakan untuk Allah, maka akan sempurna keimanan hamba, ya, secara lahir maupun secara batin. Wa yalzam min salahi harakatil qalbi salahu harakatil jawarih, dan keharusan kebaikan hati adalah kebaikan anggota badan. Fa idza kana al-qalbu salihan laysa fi ila iradatullah wa iradatu yuriduhu lam tanba'id al-jawarih illa fima yuriduhu. Jika hati itu telah baik, tidak ada di dalamnya keinginan kecuali hanya untuk Allah dan keinginan untuk menuju kepada Allah, maka anggota badannya tidak akan mungkin bisa bergerak, tidak akan mungkin bisa berbuat kecuali untuk apa yang diinginkan oleh hatinya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasara'at ila ma fihi ridha, maka anggota badan tersebut akan bersegera mencapai keridhaan Allah, wa kafat amma yakrahu, dan mencegah dirinya dari hal yang dimurkai Allah, wa amma yakhsha ayyakuna mimma yafrah wa illam yatayaqqan dalik, dan juga mencegah dirinya dari berbuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menyerumuskan dia ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Kita cukupkan sekian saja apa yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki hati kita dan amal perbuatan kita. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.